Penalti jelas tapi diabaikan. Arsenal dirampas kemenangan di City Ground. Mikel Arteta geram, tangan jelas kena bola tapi wasit dan VAR bilang lanjutkan. 0-0 memang di papan skor, tapi semua fans tahu Arsenal layak menang. Madueke sudah bicara, kami akan bangkit. Klasemen, Arsenal masih di puncak. Bahkan Gary Neville bilang, ambil saja trofi Liga Inggrisnya. Dan di balik layar, Arsenal siap lawan Bayern demi wonderkid terbaik Eropa. Semua kita bahas lengkap di The Gunners Indonesia. Arsenal seharusnya dapat penalti lawan Nottingham Forest. Mikel Arteta percaya Arsenal seharusnya mendapat penalti jelas saat bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest di City Ground pada Ahad 18 Januari 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. The Gunners memiliki satu peluang penting di akhir pertandingan di City Ground, tetapi protes penalti mereka ditolak setelah Ola Aina terlihat menyentuh bola dengan tangan. Kontak itu dianggap tidak sengaja, namun Mikel Arteta tetap kecewa dengan keputusan tersebut. Setelah dijelaskan VAR bahwa bola mengenai bahu Aina sebelum menyentuh tangan, Arteta menanggapi, mereka benar bola mengenai bahu dan kemudian dia menyentuh bola dengan tangannya. Penjelasannya tidak tepat, tapi sisanya oke. Tapi waktu dan niat pemain itu sangat jelas. Menurut saya itu penalti yang sangat jelas. Arteta juga mengakui Arsenal kurang bertenaga dalam menyerang di Trent-side. Dengan penampilan Victor Gyökeres yang dinilai mengecewakan, pemain Swedia itu sempat tampil impresif di Stamford Bridge tengah pekan, mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-2 atas Chelsea, namun gagal melanjutkan momentum di Nottingham. Gyökeres kalah duel dari Nikola Milenkovic dan gagal memanfaatkan situasi 1 lawan 1 dengan kiper Mats Sels sebelum diganti sebelum menit ke-60. Ketika ditanya apakah ia kecewa dengan penampilan Gyökeres, Arteta menyebarkan tanggung jawab. Jelas, kami ingin para pemain bisa membuat perbedaan di level ini karena kami membutuhkan mereka untuk mencetak gol dan menciptakan momen untuk membuka permainan dan mencetak gol pembuka. Kami gagal memanfaatkan itu dan itu tanggung jawab semua orang. Kami juga punya cara lain, tetapi ruang yang bisa kami ciptakan dan cara mereka bertahan membuat sulit menemukan ruang di kotak dan menciptakan momen chaos tertentu. Kami seharusnya mencetak gol. Madueke, kami akan bangkit. Noni Madueke menegaskan timnya akan bangkit setelah diimbangi Nottingham Forest 0-0 pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026 di Stadion City Ground, Nottingham, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Tentu saja hasil imbang ini mengecewakan. Kami ingin memenangkan pertandingan, tapi itu tidak tercapai. Namun, setidak-tidaknya kami membawa pulang 1 poin dari laga tandang dan kami akan bangkit serta menyusun ulang kekuatan. Ujar Madueke dikutip dari laman resmi Arsenal. Menurut pemain berusia 23 tahun itu, pada pertandingan tersebut, Arsenal kurang tajam di pertahanan lawan. Hal itu terlihat dari catatan Liga Inggris, yaitu Arsenal memiliki total 3 tembakan tepat sasaran dari 15 percobaan saat bersua Forest. Sementara The Forest tidak mencatatkan 1 pun dari 4 total tembakan. Dia pun meminta Arsenal untuk segera melupakan hasil kontra Forest dan fokus ke laga berikutnya melawan Inter Milan di Liga Champions UEFA 2025-2026 di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu 21 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Perjalanan masih panjang, kami tahu bahwa sejauh ini kami sangat konsisten dan kami akan terus menjaga itu. Kami masih berlaga di 4 kompetisi. Jadi secara harfiah ritmenya adalah bermain, pemulihan, bermain lagi, lalu kembali pemulihan dan seterusnya, kata Madueke. Tetap optimistis Arsenal di jalur juara meski gagal menjauh. Mikel Arteta menegaskan Arsenal tetap berada dalam posisi yang baik dalam perburuan gelar Premier League meski gagal memaksimalkan peluang untuk unggul 9 poin dari Manchester City. Meski mengakui adanya rasa frustasi, Mikel Arteta menilai 1 poin yang diraih City Ground tetap menjadi progres bagi timnya. Setiap pekan adalah sebuah peluang, kata Arteta. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan jika kami melakukannya, posisinya tentu akan berbeda. Kami hanya menambah jarak sedikit, tidak sebesar yang kami inginkan.
tetapi itu tetap sebuah langkah. Arteta juga menekankan bahwa The Gunners kembali mencatatkan clean sheet tanpa menghadapi satupun tembakan tepat sasaran dari lawan, namun tetap gagal mencetak gol. Tanpa kebobolan satu tembakan tepat sasaran lagi, fakta bahwa kami tidak bisa memenangkan pertandingan seperti ini tentu mengecewakan. Di luar itu, saya pikir kami masih bisa melakukan beberapa hal dengan lebih baik, terutama dalam aspek menyerang, tutup Arteta. Gary Neville ambil trofi Liga Inggrisnya Arsenal. Gary Neville menilai Liga Inggris sudah selesai. Arsenal dipersilakan ambil trofinya. Kekalahan Manchester City 0-2 dari Manchester United membuat Arsenal makin nyaman di puncak klasemen Liga Inggris. Meski The Gunners ditahan imbang Nottingham 0-0, mereka masih memimpin dengan 50 poin. Manchester City punya 43 poin dan masih duduk di peringkat kedua. Legenda MU Gary Neville sudah lama jagokan Arsenal menangi Liga Inggris musim 2025-2026. Setelah Manchester City kalah dari Setan Merah, Neville makin yakin kalau Arsenal bisa jadi kampiun. Untuk Arsenal, ambillah trofi Liga Inggrisnya, jelas Neville selepas laga MU versus Manchester City seperti dilansir dari BBC. Sejak akhir Desember 2025, Gary Neville mantap menjagokan Arsenal. Menurutnya, kedalaman skuad The Gunners cukup mumpuni. Neville menilai Arsenal makin dekat dengan titel juara andai tidak terpeleset di awal tahun 2026. Sejauh ini Declan Rice dan kawan-kawan bisa konsisten. Yang akan sangat menarik adalah bagaimana mereka menanganinya ketika sampai pada bulan Maret, April, Mei. Disitulah semuanya akan menjadi sangat menarik. Saya merasa memasuki bulan Februari atau Maret, Arsenal akan memperluas keunggulan mereka. Itu pandangan jujur saya. Saya pikir mereka akan kembali ke 5-6 poin keunggulan lagi, paparnya. Arsenal dan Bayern bersaing gait Vasilije Kostov. Arsenal tengah menjajaki kemungkinan untuk merekrut gelandang serang berbakat Red Star Belgrade, Vasilije Kostov. Menurut laporan dari The Sun, Kostov yang diakui oleh International Center for Sports Studies sebagai gelandang U18 terbaik dunia, meraih status tersebut berkat penampilannya yang cemerlang selama 6 bulan terakhir. Meski Red Stars bersikeras untuk mempertahankan pemain berusia 17 tahun tersebut, pemenang Superliga Serbia 11 kali itu dapat mempertimbangkan tawaran di atas 17 juta euro musim panas mendatang. Dengan Arsenal kini menunjukkan ketertarikan menurut laporan tersebut. Namun, Arsenal harus bersaing dengan raksasa Bundesliga Bayern Munich yang dikabarkan juga telah melakukan penawaran terhadap pemain muda ini yang memiliki kemiripan dengan Pedri dari Barcelona. Beberapa pelatih di divisi teratas Eropa memiliki kedalaman lini tengah seperti yang dimiliki Mikel Arteta saat ini. Selain grup yang sudah mapan seperti Declan Rice, Mikel Merino, Martin Odegaard, dan lulusan akademi Ethan Nwaneri, Arsenal telah memperkuat lini tengah dengan tambahan Martin Zubimendi, Christian Norgard, dan Eberechi Eze. Meskipun memiliki kelimpahan pemain, perencanaan suksesi tetap menjadi perhatian utama bagi klub. Lini tengah Arsenal adalah area paling senior dalam skuad lapangan mereka. Dengan Nwaneri satu-satunya opsi gelandang yang berusia di bawah 26 tahun. Kostov mewakili profil yang layak untuk integrasi bertahap ke dalam pengaturan senior dengan tujuan akhirnya mengambil alih peran jika ada gelandang tim utama yang meninggalkan klub. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!